Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam program Night Call bersama dengan saya, Pendeta Loisani Sumasaga Tatengke, Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Marturia Lojana, GPIB Mupal Kaltim 2. Pada malam hari ini, 24 Oktober 2025, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 2 ayat 5-6. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memahami maksud dan kehendak-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup dan penuh belas kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran dan pengharapan. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami tenggelam dalam keputusasaan, seperti Engkau mendengarkan seruan Yunus dari kedalaman laut. Kami percaya Engkau juga mendengarkan seruan kami saat ini. Saat ini kami hendak membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sucikan pikiran kami dari segala gangguan, dan lembutkanlah kiranya hati kami agar siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar, membaca firman-Mu saat ini, dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar bukan hanya dimampukan untuk mengisi pikiran, tetapi juga mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, mari bersama kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab suci, khususnya kitab Yunus pasal 2 ayat 5 hingga yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra dalam meliputi aku. Rumput laut membelit kepalaku. Ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan sahabat GPIB dimanapun berada, pernahkah kita atau di antara kita merasa hidup ini seperti terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar? Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan tekanan ekonomi yang mungkin berat, penghasilan yang mungkin dirasa tidak cukup, kebutuhan-kebutuhan ekonomi makin meningkat, atau mungkin kita pernah merasa sedang tenggelam dalam masalah keluarga, komunikasi yang retak, relasi kita dengan orang lain, atau mungkin keluarga kita makin dingin, sehingga membuat hati kita semakin lelah. Ada juga mungkin sedang bergumul dalam kesendirian, mengalami depresi atau rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Di zaman modern ini masalah kita tidak berbentuk ikan besar yang menelan seperti Yunus, tetapi bisa berupa tekanan hidup yang menelan habis semangat dan pengharapan kita. Kita tetap tersenyum, bisa saja kita bisa tersenyum di luar, akan tetapi kita merasa sakit, bahkan mungkin berteriak dalam hati kita pada Tuhan. Yunus tahu rasanya. Ia pernah benar-benar berada di tempat tergelap, yaitu dalam perut ikan. Jauh dari daratan, tanpa jaminan, ia akan keluar hidupnya. Tapi justru di tempat tergelap itu, Tuhan menjamah dan menyelamatkan dia. Yunus menggambarkan situasi atau keadaannya sangat mendetail. Jelas dalam bacaan kita dalam ayat 5 dan ayat 5 saat ini. Air mengepung dan mengancam nyawaku, samudra meliputi aku, rumput laut membelit kepalaku, aku tenggelam ke dasar bumi, pintu terpalang di belakangku selama-lamanya. Situasi ini adalah gambaran seseorang yang nyaris kehilangan harapan. Kadang dalam hidup kita pun dikepung oleh masalah, tekanan hidup,
dosa, kegagalan, penolakan. Rasa-rasanya seperti kita ditelan oleh keadaan tanpa harap. Sahabat GPIB dimanapun berada, dalam ayat 6 sangat menarik untuk direnungkan. Yang menyatakan ketika itulah Engkau mengangkat nyawaku dari liang kubur ya Tuhan. Inilah titik balik. Kalimat ketika itulah Engkau, kalimat ini mengubah segalanya. Di tengah keputusasaan yang ia alami, Yunus berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mendengar, Tuhan mengangkat Yunus keluar dari liang kubur yang merupakan lambang kematian, kehancuran, bahkan keterpisahan dari Allah. Sahabat GPIB, mungkin hari ini kita pernah ada dalam posisi seperti Yunus. Seolah semua pintu tertutup. Tapi firman Tuhan hari ini menyatakan kepada saya dan sahabat GPIB dimanapun berada bahwa Tuhan sanggup mengangkat kita dari liang kubur yang adalah lambang kematian. Yang hendak mau disampaikan kepada kita semua bahwa masalahmu mungkin besar, tapi ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan hidup yang engkau alami. Kedalaman mungkin makin gelap, tapi terang Tuhan bisa dapat menembus sampai ke situ. Kamu mungkin merasa sendiri, tapi Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupanmu. Dalam titik terdalam hidup kita, Tuhan masih bekerja. Tidak ada yang terlalu dalam bagi tangannya untuk mengangkat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara dari segala pergumulan yang kita alami dan hadapi. Hari ini, marilah berseru kembali kepada Tuhan, biarkan Dia mengangkat hidupmu dari kedalaman, menuju kepada pemulihan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Mari bersama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam sekalipun kami jatuh ke dalam hidup yang paling gelap. Kami tahu Tuhan bahwa seringkali hidup membawa kami ke titik terendah, dengan tekanan, dengan kegagalan, rasa takut, dan kesepian. Namun kami bersyukur karena dalam segala kegelapan itu, Engkau Allah yang terus menyelamatkan dan mengangkat kami keluar dari liang kubur kehidupan kami. Sucikan pikiran kami dari segala gangguan dan lembutkanlah hati kami supaya dapat dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan dan dalam pertobatan dan ketaatan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau yang sanggup membalikan keadaan, mengangkat yang jatuh, dan memulihkan hati yang hancur. Saatnya kami akan beristirahat dari kepenatan, kelelahan fisik, mungkin juga psikis kami di sepanjang hari ini. Berkenanlah Tuhan menyertai kami, sehingga kami diperkenankan bangun esok hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu, Bapak Ibu dan Saudara dikuatkan Tuhan senantiasa untuk menjalani kehidupan hari ini, esok, dan seterusnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita.